Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, masih bertahan di rumah bersama keluarga. Dalam kesempatan kajian singkat ini kami sampaikan seri yang kedua, bagaimana kita mengoptimalkan amalan Ramadan di rumah pada saat merebahnya wabah COVID-19. Dalam kesempatan terdahulu sudah kami sampaikan, pertama, amalan yang kita lakukan untuk menyemarakkan Ramadan yakni dengan berbuka bersama keluarga di rumah. Yang kedua adalah bertadarus bersama keluarga di rumah. Amalan ketiga yang kita kerjakan untuk mengisi Ramadan kita kali ini di rumah, yaitu dengan sholat tarawih bersama keluarga di rumah. Mengerjakan sholat tarawih dan sholat-sholat sunnah lainnya di rumah sesungguhnya mendatangkan cahaya kebaikan bagi rumah tersebut. Baginda Nabi SAW telah bersabda, "Idza qada ahadukumus sholata fi masjidihi falyaj'ali li baitihi nasiban min sholatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholatihi khairan." Rawahu Muslim an Jabir. Yang artinya, jika seseorang di antara kalian telah menyelesaikan sholat wajibnya di masjid, maka hendaklah ia melaksanakan sebagian sholatnya, yakni sholat sunnahnya di rumah. Karena dengan sholatnya itu sungguh Allah akan memberikan kebaikan di dalam rumahnya. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa sholat sunnah mendatangkan kebaikan yang besar bagi rumah dan juga insya Allah bagi penghuninya. Dalam situasi kita mencegah berkumpulnya orang banyak di suatu tempat, termasuk di masjid dengan sholat tarawih, maka kita sholat tarawih di rumah bersama keluarga ini sesungguhnya mendatangkan kebaikan di rumah tersebut, karena Allah akan menurunkan banyak karunia kebaikan bagi rumah tersebut. Oleh karena itu janganlah bersedih karena kita tidak bisa lagi untuk sholat tarawih berjamaah di masjid atau di mushola. Bahkan di beberapa tempat masjid dan mushola ditutup, tidak menyelenggarakan sholat wajib karena di sekitarnya ada orang-orang yang terpapar virus COVID, baik mereka yang PDP maupun yang sudah positif, sehingga harus dilakukan langkah-langkah yang keras untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kebaikan lain di rumah pada saat Ramadan yakni menyemarakkan rumah kita dengan majelis ilmu. Dalam situasi seperti saat ini, sekolah-sekolah menjalankan praktek pembelajaran jarak jauh. Anak-anak dibimbing oleh guru-guru melalui handphone, melalui internet untuk melaksanakan pembelajaran di rumah. Maka secara tidak langsung ini menjadikan masing-masing rumah kita sebagai majelis taklim, sebagai majelis ilmu, di mana di situ ada ilmu-ilmu kauniyah seperti matematika, fisika, biologi, ilmu sosial, ilmu-ilmu yang bersumber dari fakta-fakta realitas di lapangan yang kita pelajari, yang kita baca, yang dipelajari anak-anak kita di rumah. Dan juga ilmu-ilmu din, ilmu qauliyah yang berdasarkan dari firman Allah, Al-Quran maupun sunnah Rasulullah
seperti pelajaran agama Islam, akhlak, hadis, fikih dan sebagainya yang menjadi bahan pembelajaran jarak jauh untuk anak-anak kita di rumah dengan bimbingan guru kita. Ini mendatangkan keberkahan. Rumah kita digunakan sebagai tempat belajar, tempat pendidikan. Orang tua mengawasi, menuntun, membimbing anak-anaknya belajar di rumah. Sesungguhnya mendatangkan keberkahan bagi penghuni rumah itu. Sebab baginda Nabi SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlati fil hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Rawah Tirmidzi. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta para penghuni langit dan bumi hingga semut yang di dalam luangan maupun ikan paus benar-benar mendoakan orang yang mengajar kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini kesempatan bagi kita sebagai orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, atau sebagai kakak untuk membimbing adik-adik, anak-anak untuk belajar di rumah, dan secara tidak langsung jadilah rumah kita sebagai majelis ilmu sehingga turunlah kebaikan bagi rumah dan penghuninya. Semoga ini menjadi berkah untuk kita semua dan semoga kesadaran kita untuk stay at home, berdiam di rumah ini membuat kita tidak hanya dijauhkan dari ancaman penyebaran penyakit, tapi ada hikmah kebaikan untuk kita semua. Sekian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa dalam kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.